Keberhasilan sebuah SMK dalam mencetak lulusan yang siap kerja sangat ditentukan oleh proses pembelajaran dan suasana belajar yang relevan dengan dunia kerja atau dunia industri. Kegiatan belajar bukan hanya soal mentransfer ilmu pengetahuan, namun juga mendidik dan melatih murid akan memiliki corporate culture yang baik sesuai dengan ketentuan industri. Pembelajaran diawali dengan teori dalam bentuk diskusi, secara langsung dengan murid mempelajari setiap video proses pengolahan bahan instan dan menggali informasi yang sudah ada dalam kognisi mereka, memfasilitasi pemahaman mereka, dan mengarahkan serta menyempurnaan pemahaman tersebut dengan tuntutan proses yang ada di industri. Sukses! Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Sebelum memulai praktek, kegiatan diawali dengan membaca doa, apersepsi, pengecekan kehadiran, pengecekan kesehatan, kelengkapan APD, dan higien personal. Dari kegiatan ini, murid harus dipastikan sehat badannya, ceria dan ikhlas hatinya, dan higienis, serta siap untuk melakukan aktivitas kerja. Pembelajaran praktek dimulai dengan mempelajari LKPD dan mengisi administrasi yang berlaku dalam pabrik, mulai dari mengisi daftar hadir praktek, bon peminjaman alat, bon pemakaian bahan, dan menyiapkan format pengendalian proses. Proses produksi bahan instan dimulai dengan proses seleksi bahan dan penimbangan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kualitas bahan yang baik, stok tersedia, dan cukup serta jumlah takaran yang sesuai dengan formulasi yang berlaku. Pada tahap ini, dibutuhkan pengetahuan sifat bahan yang baik, kompetensi melakukan sortasi yang baik, dan faktor ketelitian yang tinggi. Jahe dengan nama ilmiah Gingiber officinale adalah salah satu rempah-rempah yang paling populer di dunia dan sangat dikenal di Indonesia karena banyak digunakan sebagai bumbu makanan, bahan baku pengobatan tradisional, jamu, dan penambahan rasa pada minuman. Adapun manfaat utama dari jahe adalah 1. Meredahkan mual dan muntah. 2. Mengurangi peradangan dan nyeri. 3. Meningkatkan pencernaan. 4. Meningkatkan kekebalan tubuh. 5. Menurunkan kolesterol dan mengontrol gula darah. Dalam pembuatan minuman herbal, jahe yang digunakan adalah jahe yang varietas gajah, di mana jahe gajah tidak terlalu pedas, sehingga bagi yang mengkonsumsi bisa dari kalangan anak-anak dan orang dewasa. Cengkeh adalah kuncup bunga kering beraroma yang berasal dari Indonesia, digunakan sebagai rempah-rempah. Ada 3 jenis cengkeh di Indonesia. Yang pertama, Gingiber, si kotok, si putih. Cengkeh memiliki kandungan eugenol yang berfungsi sebagai antibakteri dan antiinflamasi, memberikan aroma rasa khas pada hidangan. Jenis cengkeh yang digunakan adalah jenis cengkeh Gingiber karena kualitas rempahnya sangat baik. Serai atau seren adalah tumbuhan suku rumput-rumputan dari genus Cymbopogon. Ada 2 jenis serai di Indonesia yang sering digunakan, yaitu serai dapur atau disebut juga dengan Cymbopogon citratus, di mana berperan sebagai bumbu dapur untuk mengharumkan masakan dan lebih kecil dibandingkan dari serai wangi. Sedangkan serai wangi sering digunakan sebagai
Pembuatan minyak atsiri. Kayu manis atau cinnamomum adalah rempah-rempah aromatik yang diperoleh dari kulit bagian dalam pohon. Sering digunakan untuk masakan dan obat herbal. Ada dua jenis spesies kayu manis, yaitu satu, jadi yang digunakan adalah Cinnamomum burmanii atau kayu manis Padang. Gula merah atau gula Jawa adalah pemanis alami berwarna kecoklatan yang berasal dari nira palem seperti kelapa dan pohon aren. Memiliki kandungan mineral seperti kalium, zat besi, kalsium, dan fosfor meskipun jumlah kecil. Gula aren memiliki tekstur dan bentuk lebih lembut dibandingkan gula kelapa. Jadi yang digunakan adalah gula aren. Lada atau merica, bahasa ilmiah Piper nigrum, adalah tanaman rempah yang kaya dengan senyawa piperin yang bermanfaat sebagai menjaga kesehatan sistem pencernaan, memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi, membantu meredahkan hidung tersumbat karena mengandung dekongestan alami. Jenis merica atau lada ada dua, yaitu lada putih, rasa dan aroma lebih halus, lembut, kurang pedas dibandingkan lada hitam. 2. Lada hitam, rasa dan aroma lebih kuat, tajam, dan lebih pedas. Jadi yang digunakan adalah lada putih. Bunga lawang atau Illicium perum adalah rempah berbentuk bintang berwarna kecoklatan gelap, rasa mirip adas manis yang mengandung asam skimat yang memiliki sifat antivirus serta senyawa lain yang berfungsi sebagai antibakteri dan anti jamur atau senyawa anetol dan linalol. Tahap berikutnya adalah proses pembersihan bahan dengan cara mengupas dan mencuci bahan. Bertujuan untuk menghilangkan kulit serta kotoran yang menempel pada permukaan bahan. Tahap berikutnya adalah proses pengirisan dan pelumatan bahan menggunakan blender. Bertujuan untuk memudahkan proses pengambilan ekstraksi bahan. Tahap berikutnya adalah proses penyaringan bahan. Bertujuan untuk memisahkan larutan ekstraksi dari ampas atau residu padat yang tidak diinginkan sehingga menghasilkan ekstraksi murni. Tahap berikutnya adalah proses pencampuran semua bahan dengan cara perebusan, dimasukkan menjadi satu di dalam wajan. Setelah itu, hidupkan kompor dengan api kecil. Bertujuan untuk membuat rasa dan aroma saling berpadu lebih baik dan agar bahan tidak gosong atau hangus. Tahap berikutnya adalah proses pengadukan bahan secara kontinu. Bertujuan untuk menangani proses ekstraksi tetap terjaga, selalu memantau proses perebusan, perhatikan aroma dan visual untuk memastikan tekstur yang sempurna sampai bahan kering. Tahap berikutnya adalah proses memisahkan bahan. Bertujuan untuk memisahkan bahan yang tidak bisa dihancurkan pada proses penggilingan seperti pandan, batang serai, cengkeh, bunga lawang, dan kayu manis. Tahap berikutnya adalah proses pemindahan bahan kering dari wajan ke wadah. Bertujuan untuk mempermudah proses pendinginan bahan kering. Tahap berikutnya adalah proses pengecekan suhu bahan yang sudah kering sebelum digiling menggunakan termometer. Bertujuan agar bahan yang ingin digiling tidak lengket di dalam penggilingan.
karena bahan yang masih tinggi suhunya akan menyebabkan kelengketan pada alat penggilingan. Tahap berikutnya adalah proses penggilingan bahan kering. Bertujuan untuk mengecilkan ukuran bahan menjadi butiran bubuk yang lebih halus. Tahap berikutnya adalah proses pengayakan atau slipping bahan kering. Bertujuan untuk menghilangkan gumpalan dan memisahkan kotoran agar menghasilkan tekstur halus dan merata. Tahap berikutnya adalah proses pengemasan. Bertujuan untuk melindungi produk dari kerusakan atau terkontaminasi, memperpanjang umur simpan, memudahkan penanganan, dan menyediakan informasi bagi konsumen. Tahap berikutnya adalah proses penimbangan. Bertujuan untuk menentukan massa atau berat produk secara akurat dan memastikan kesesuaian dengan LKPD. Tahap berikutnya adalah proses pengemasan. Bertujuan untuk melindungi produk dari kerusakan atau terkontaminasi, memperpanjang umur simpan, memudahkan penanganan, dan menyediakan informasi bagi konsumen.